Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Alvita dengan NIM 224821165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi biologi sel dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Seputara MMSI. Yang pertama yaitu materi tentang teori sel. Sel sebagai satuan terkecil dari makhluk hidup, sel memiliki organel dan sistem organisasi, sel yang melakukan metabolisme, sel yang menyusun jaringan setiap organ makhluk hidup, kehidupan sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme, dan ada interaksi dan komunikasi antar sel. Selanjutnya, perkembangan teori sel. Yang pertama yaitu Aristoteles dan Paracelsus. Sel adalah hewan dan tumbuhan yang sangat rumit, terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan tergabung dalam tiap tubuh makhluk hidup. Yang kedua yaitu menurut Robert Hooke pada tahun 1663, ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut sel. Yang ketiga yaitu menurut Albert Kolliker pada tahun 1838, sel adalah unsur histologis sperma dan ovum. Yang keempat yaitu menurut Virchow pada tahun 1838, suatu sel berasal dari suatu sel yang lain atau mampu membelah. Selanjutnya yaitu menurut Schleiden pada tahun 1878, karyokinesis. Dan yang terakhir menurut Wahler pada tahun 1898 yaitu ditemukannya kromosom. Fungsi sel itu yang pertama mengambil nutrisi, yang kedua mengoksidasi, yang ketiga mengeluarkan zat-zat sisa, yang keempat transport senyawa, dan yang kelima pertumbuhan dan perkembangbiakan. Selanjutnya bentuk sel, yaitunya uniseluler, multiseluler, batang atau basil, bulat atau kokus, memiliki badan buah, diplococcus, sarcina, streptococcus, staphylococcus. Selanjutnya ukuran sel sangat kecil, diperlukan mikroskop monokuler, binokuler, elektron atau infrared dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Selanjutnya klasifikasi sel. Sel eukariotik dan sel prokariotik ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi. Selanjutnya ciri-ciri sel, yang pertama yaitu sel eukariotik. Ciri-cirinya sel memiliki membran inti. Pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia, sel berukuran 1-100 mikrometer atau lebih kompleks, multiseluler dan uniseluler, bersifat aerob, organel kompleks dan terbungkus membran, struktur DNA lurus dan sangat panjang membentuk spiral ganda pada inti sel, mitokondria dan kloroplas. RNA disintesis di dalam inti sel, protein disintesis di dalam sitoplasma, respiral dilakukan pada mitokondria. Selanjutnya itu ciri-ciri Selanjutnya sel prokariotik. Ciri-cirinya sel tidak memiliki membran inti. Terdapat pada sel bakteri, cyanobacteria, dan alga. Sel berukuran 1-10 mikrometer, uniseluler, aerobik dan anaerobik, organel tidak kompleks, struktur DNA melingkar, sintesis RNA dan protein pada tempat yang bersamaan di badan inti pada sitoplasma, ribosom di sitoplasma. Selanjutnya sel bakteri. Ciri-cirinya kapsul berupa lapisan mukus berkaitan dengan sifat patogenitas, pili atau fimbae berupa benang halus pada gram negatif, dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma, bentuk sel tetap, tidak memiliki vakuola. Selanjutnya sel tumbuhan. Ciri-cirinya memiliki dinding sel tebal yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kutin, lignin, dan pektin, memiliki kloroplas, plasmadesmata, vakuola, peroksisom, dan glioksisom. Biasanya tidak ada nukleus, badan Golgi dan lisosom, bentuk sel kaku. Selanjutnya sel hewan. Ciri-cirinya memiliki dinding sel vakuola dan kloroplas, terdapat nukleus, badan Golgi, sentriol dan lis, sitokinesis dengan invalidasi, dan totip potensi lebih rendah dari sel tumbuhan. Bahan penyusun sel yaitunya air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, mineral. Bahan tersebut juga terdapat pada protoplasma yang berada pada konsistensi sol dan gel dan berkaitan dengan gerakan Brown. Materi selanjutnya yaitu organel sel, tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel, pusat reaksi, kontrol aktivitas dan reproduksi sel, penentu pada aktivitas, memiliki membran inti atau tidak ada berpori, memiliki nukleoplasma, protoplasma. Itunya seluruh area antara nukleus dan membran plasma yang penuh dengan organel terspesialisasi, terdiri atas ektoplasma, mengandung senyawa organik hasil metabolisme dan organel. Komponennya 75-85% air, 10-20% protein, 2-3% lipid, 1% karbohidrat, dan 1% senyawa organik. Mitokondria, itunya tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis.
Bentuk bulat memanjang atau kapsul, jumlahnya tergantung kondisi dan jenis sel. Membran ganda, penting dalam siklus asam sitrat, memiliki enzim TCA kecuali rafoprotein suksinat dehidrogenasa. Selanjutnya ribosom, mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam urea. Tempat sintesis protein, bentuk bulat memanjang atau kapsul dengan berbagai ukuran. RNA melekat pada ribosom atau poliribosom sebagai alat cetak pembentuk. Jumlahnya tergantung kondisi dan jenis sel. Dapat melekat pada organel sel yang bermembran, membran ganda. Endoplasma pada organ sekresi atau soliter, terdapat juga pada sitosol, penting dalam siklus asam sitrat atau respirasi. Selanjutnya itu mesosom, pada sel prokaryotik berupa pelitatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam, diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelahan sel. Retikulum endoplasma, protein yang dihasilkan dari rel antara lain adalah protein yang diekstraksi keluar sel, protein integral membran, protein-protein khusus di dalam organel seperti protein di dalam Golgi. Yaitu lisosom, 1. Fusi lisosom primer, 2. Sekresi enzim, 3. Fusi dengan mitokondria yang telah mati dan menjadi sitolisosom, 4. Fusi dengan vesikel pinositosis, 5. Fusi dengan fagosom, 6. Fusi dengan lisosom lain membentuk badan multiseluler. Materi yang ketiga yaitu siklus sel. Setiap organisme, baik uniseluler maupun multiseluler, berasal dari hasil pembelahan sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkannya membelah menjadi 2 sel anak. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Siklus sel eukariotik terdapat 2 fase utama. Yang pertama itu interfase, yaitu fase persiapan sel untuk pembelahan, terdiri dari fase G1, fase 5, dan fase G2. Yang kedua yaitu fase M atau mitotik, yaitunya fase pembelahan sel, terdiri dari mitosis dan sitokinesis. Selain mitosis, sel eukariotik juga dapat mengalami melasis. Melasis adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamerma dan sel telur dengan reproduksi seksual. Selanjutnya yaitu apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel gang, dapat menyebabkan kanker. Kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah berlebihan, membentuk tumor. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.